Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dadang SPD, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Omar Suryaman SPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Cinta Damai dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah hadir semua Pak, guru semua pada hari ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua di sini oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dengan kesediaan berikan semangat kepada saya selama proses menjalani program bergerak selanjutnya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengajar Praktik yang selama ini membimbing, dan kepada Bapak Kepala Sekolah mungkin dari 3 kegiatan, dari pertama daftar sebagai calon bergerak oleh almarhum sangat memberikan semangat. Kemudian yang kedua, pendampingan individu yang pertama itu oleh Bapak Kepala Sekolah PLT, dan yang sekarang alhamdulillah ada Bapak Kepala Sekolah definitif yang sudah resmi ada di SDN 2 Cinta Damai, SDN kita tercinta. Dan mungkin dengan seterusnya sampai selesai program bergerak ini. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita di sekolah ini lebih betah, lebih kondusif, lebih nyaman segala-galanya yang sudah sekarang ini kita rasakan. Alhamdulillah di sekolah ini nyaman ya, baik-baik saja. Kemudian pada hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah barokah. Kita selayaknya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh dalam program bergerak ini untuk memandu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Diskusi dan mengkomunikasikan visi yang sudah ada di SDN 2 Cinta Damai. Alhamdulillah kita punya visi yang sudah disusun pada waktu itu. Saya juga diajak untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan dengan IIS pada waktu itu tentang visi yang ada, yang sudah dirumuskan. Mungkin kita akan coba kupas lagi, komunikasikan lagi, apakah ini sudah berpihak pada murid atau belum. Tapi di sini saya bukan untuk menggurui, tapi untuk memandunya, untuk memandu jalannya diskusi. Oleh karena itu, dilanjutkan. Nah, sebelum menginjak pada diskusi, kali ini sudah direncanakan, walaupun waktunya sudah siang, saya ini sudah merencanakan untuk membacakan puisi terlebih dahulu, tetapi di sini saya berkolaborasi dengan guru yang ada di sini. Berkolaborasi dengan guru yang ada di sini. Alhamdulillah, mungkin di sini akan dibacakan oleh Ibu Yuli. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liar itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah menggunung menghijau, aku tidak melihat lagi petang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar pangkur pantaran, bukan lagi pangkur pantaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-sinar, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah membacakan puisi yang begitu menyentuh ya tentang aku melihat Indonesia. Jadi kita ada ada rasa memiliki dengan negara Indonesia ini. Jadi Indonesia ini harga mati. Jadi harus dipertahankan. Terima kasih sekali Bu Yuli atas pembacaan puisi barusan. Selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan tentang visi. Sebelum menginjak pada diskusi tentang visi ini, kita ketahui bahwa visi ini merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen masa kini dan menjangkau masa yang akan mendatang. Selanjutnya, untuk menyusun atau merumuskan daripada visi ini adalah yang saya sudah pelajari di program ini ada cara untuk menyusun atau merumuskan daripada visi ini yaitu dengan dengan metode Bagja ya, dengan metode Bagja. Bagja ini ibu bapak adalah singkatan terdiri daripada 5 huruf B A G I A. Jadi ada B-nya itu buat pertanyaan pertama. Ini untuk merumuskan sebuah visi ya. Untuk merumuskan sebuah visi. Jadi yang pertama, B yang pertama adalah buat pertanyaan pertama. Alhamdulillah pertanyaannya sudah ada dari pemantik yang sudah dibagikan oleh saya tadi kepada ibu bapak guru. Jadi pertanyaannya sudah ada. Di sana ada berapa pertanyaan? Sudah ada 6 pertanyaan ya. Sudah ada 6 pertanyaan. Jadi 6 pertanyaan. Bentar, pakai sebelum. Ada 6. Jadi yang pertama adalah B-nya buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaannya sudah ada 6 pertanyaan. Kemudian nanti akan kita coba diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran dari pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Itu A-nya. Dan ini tidak akan dibahas secara mendalam, hanya mengenalkan saja. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Kita mempunyai mimpi untuk anak didik kita, anak murid kita 5-10 tahun ke depan itu akan bagaimana? Kalau bermimpi kan sah-sah saja ya. Nanti misalnya kita bermimpi untuk menjadikan anak itu soleh dan soleh itu di dunia. Kemudian kalau kita seperti saya sudah lanjut usia, saya bermimpi ke depan mengharapkan nanti setelah meninggal akan bermimpi ingin masuk surga mimpi. Jadi untuk menggali mimpi itu harus ada rencana, rencana apa supaya mimpi itu bisa terwujud. Kemudian yang terakhir itu jabatan saja D-nya ya. Yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Atur eksekusi itu menjabarkan atau merencanakan apa saja langkah apa saja yang akan dirumuskan sehingga mimpi-mimpi yang kita rencanakan itu menjadi suatu kenyataan. Itu atur eksekusi. Jadi saya ulangi, B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, D-nya gali mimpi. Mungkin ibu bapak guru belum terlalu jelas ya, nanti jelasnya setelah membahas pertanyaan. Dia jabarkan rencana dan A-nya atur eksekusi. Selanjutnya Pak.
Dan setelah Bagja, metode Bagja, selanjutnya ada metode atap ya. Ini juga saya pelajari di program guru penggerak dalam menyusun merumuskan prakarsa perubahan. Nah, di atap ini A-nya awal kekuatan atau aset modal potensi sekolah. Sekolah itu punya potensi untuk mewujudkan daripada mimpi-mimpi yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua tantangan, usaha yang perlu dilampaui dengan mewujudkan harapan untuk mencapai visi. Karena kita yakin dalam kehidupan ini pasti kita itu akan menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan itu pasti. Hanya bagaimana caranya kita melewati tentang hambatan itu, ancaman itu, tantangan itu. Jadi ibu bapak juga pasti pernah mengalami tentang hambatan, tantangan, ancaman, gangguan itu pasti. Seperti sekarang ini kan sedikit mungkin galau, kita siap tapi tidak masalah. Tidak masalah, mudah-mudahan apa yang ibu bapak sekarang jalankan oleh Allah SWT diberikan pahala karena orang yang kita niatkan saja untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu maka oleh Allah SWT akan ditinggikan derajatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah aksi kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan B-nya adalah pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan. Nah, yang saya susun pada waktu itu visi yang saya susun di program berpenggerak itu sudah ada di bawah, itu visi saya ya, visi berpenggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, bergotong royong, kreatif dan berbudaya di era globalisasi. Kemudian prakarsa perubahannya, karena saya adalah guru agama, jadi menekankan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis Al-Quran dan pemahaman membaca Al-Quran, literasi Al-Quran, jadi cara membaca dan menulis Al-Quran. Itu contoh saja dalam penyusunan atap. Jadi untuk penyusunan metode Bagja ataupun atap, apabila misalnya ibu bapak guru masih penasaran, insya Allah nanti kita kalau istirahat bolehlah kita berdiskusi sharing tentang hal selanjutnya. Kemudian mengenai visi sekolah dasar negeri Bacita Damai. Nah ini mungkin ada yang sudah ya, kita biasanya kita itu langsung menikmati tentang visi ini. Jadi langsung ada, tidak ikut menyusun. Nah sekarang kita belajar untuk menyusun tentang visi sekolah. Visi sekolah dasar Bacita Damai ini yaitu terwujudnya SD yang nyaman dan kondusif dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral, dengan mengutamakan kedisiplinan dan akhlak yang baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah visi ini silakan misalnya oleh Bapak Ibu dianalisis, apakah visi ini sudah berpihak pada murid atau belum? Kalau dilihat dari visi ini, terwujudnya SD yang nyaman dan kondusif dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral, dengan mengutamakan kedisiplinan dan akhlak yang baik. Apakah ini sudah berpihak pada murid atau belum? Gimana, Bis? Oke. Ya, jadi kita bacakan saja dulu, nanti dibahas, didiskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya, Pak. Kemudian misi sekolah dasar negeri Bacita Damai membawa anak-anak menjadi anak yang cerdas serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan disertai moral dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, mendukung program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menghasilkan lulusan yang dapat diterima di tingkat pendidikan lanjutan yang berkualitas. Itu misinya ya. Dan strategi untuk mencapai itu. Langsung aja Pak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tadi Bagja itu buat pertanyaan. Pertanyaannya ini sudah disediakan cita-cita untuk murid, apa yang menjadi cita-cita kita ke depan untuk menjadikan murid itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang jadi saya minta tolong ke Pak Sule ya, Pak Jati untuk langsung mengisi daripada hasil diskusi ini. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang
Nah, boleh Pak, kreatif. Yang pertama kreatif. Kemudian murid cerdas, boleh. Memimpikan murid yang cerdas. Kemudian murid semangat ada. Wah, keren. Ya, hebat. Yang ketiga, berkarakter atau mencerminkan profil pelajar Pancasila. Katanya Pak Cepi. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup 6 dimensi ya, berketuhanan, kemudian mandiri, gotong royong, apalagi itu kreatif. Nah, bagus bernalar kritis, apalagi. Nah, betul, berkebinekaan global. Bagus sekali itu. Iya, kreatif. Ya, nanti kita simpulkan kalau misalnya kalau yang pertama kreatif, cerdas, berarti itu salah satu daripada profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 dimensi termasuk kreatif gitu. Kemudian yang ke Welis mungkin ada pendapat lain? Mau menambahkan dari ini mungkin Ibu namanya mimpi murid Ibu itu akan menjadi murid yang baik. Wah, yang sudah ya. Apalagi yang terampil katanya Pak Cepi, terampil. Kemudian Pak Yunu memimpikan muridnya seperti apa? Wah, berakhlak mulia. Kalau murid saja kita punya cita-cita murid berakhlak mulia, apalagi kita juga harus mulia. Kemudian Pak Cepi punya pendapat, boleh ditambahkan? Oh, berbudaya. Ya, boleh silakan catat lanjutkan. Nah, leadership ya, pimpinan jadi murid yang mempunyai bersikap kepemimpinan. Bapak mungkin punya mimpi untuk sekolah ini? Nah, kejujuran bagus. Aduh, itu paling berat ya, kejujuran. Kejujuran. Nah, kedisiplinan juga boleh tambahkan kedisiplinan. Jadi kita memimpikan murid-murid yang kreatif, cerdas, mencerminkan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, 4 ya, nomor 5 terampil, nomor 6 berakhlak mulia, 7 leadership, 8 kejujuran, 9 kedisiplinan. Wah, kita itu punya mimpi 5 tahun sampai 10 tahun mempunyai anak-anak atau murid-murid yang seperti itu. Nah, bagus sekali. Waduh, masih ada, silakan merdeka belajar. Ya bagus. Apalagi masih ada? Bagus, religius. Ya betul, religius. Berteknologi bagus, berteknologi. Wah, masih banyak. Religius, berteknologi bagus. Pak Cepi silakan masukkan. Kita memimpikan murid-murid yang berteknologi. Jadi pintar mengoperasikan IT. Selanjutnya, sudah cukup? Ibu Bapak? Berbudi luhur, masih ada berbudi. Silakan Pak Cepi, gratis sebanyak-banyaknya. Dengan mumpung ada kesempatan, pada hari ini kita untuk belajar merumuskan tentang visi sekolah. Silakan sudah? Berbudi luhur. Ada lagi? Atau sudah? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah. Itu dari nomor 1 saja jawabannya sudah 13 pertanyaan. Selanjutnya nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar. Jadi nomor 1, Bu Elis berpendapat bahwa murid adalah sumber belajar. Kemudian apa lagi? Nah, aset bangsa, aset sekolah, inspirasi. Nah, muridku inspirasi. Boleh, Pak Cepi. Yang kedua aset bangsa, yang kedua muridku inspirasiku. Kemudian yang keempat, ada lagi? Ya, tujuan pembelajaran. Kita percaya bahwa murid adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita berangkat dari rumah, di sini untuk apa? Pasti yang dituju adalah murid. Pasti kita akan berpusat pada murid. Jadi tujuan pembelajaran. Ada lagi? Pak Yunu mau menambahkan? Nah, muridku segalanya. Muridku segalanya. Bagus. Muridku segalanya. Segala-galanya murid. Muridku segalanya. Muridku segalanya. Ada lagi? Nah, boleh insan kamil. Insan kamil. Insan itu manusia, kamil itu sempurna. Jadi muridku, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang sempurna. Memang anak-anak itu punya dosa, ya. Yang dosa itu kita. Anak-anak itu tidak punya dosa, maka tetapi apabila kita dituntun, diarahkan. Jadi, nah salah satu pemikiran pembelajaran Ajar Dewantara itu salah satunya adalah itu. Jadi kita itu tidak mendominasi dalam pembelajaran, tetapi mengarahkan dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan, dan cukup pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan apa ini? Adat, menggunakan adat. Sekolah kita mengutamakan
Ada dulu etis adab atau etika betul. Susah untuk menerapkannya. Kemudian karakter, kemudian setelah kita mengutamakan potensi dari murid. Bahasa bagaimana Pak? Kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Oleh kedisiplinan itu yang diharapkan itu sekolah kita, kedisiplinan kita pribadi dan kedisiplinan anak-anak peserta didik. Jadi kalau berbicara kedisiplinan otomatis semua juga pasti menginginkan untuk berbuat disiplin, tetapi kadang-kadang kita meleset itu karena keadaan, karena kondisi, karena situasi. Ya. Tetapi optimis saja bahwa kita itu akan belajar disiplin sebagai warga sekolah yang diusahakan untuk mewujudkan kedisiplinan. Kemudian yang keempat adalah kita di sekolah kita mengutamakan belajar, betul, belajar. Ya, pertumbuhan dan perkembangan kita di sekolah kita mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan siswa, boleh ditambahkan. Tempat misalnya di sekolah kita mengutamakan belajar pasti kan, jadi tidak datang ke sekolah ngobrol atau tidak seperti itu kan, tapi kita mencoba belajar memberikan ilmu yang kita punya di kelas, tidak. Tapi di kelas juga tidak misalnya hanya membuka HP, melihat HP, tidak kan, kita itu mencurahkan segala kemampuan kita untuk belajar. Kemudian yang kelima pertumbuhan dan perkembangan siswa. Boleh, di sekolah kita mengutamakan berpusat pada murid, boleh kita bahkan. Di sekolah kita mengutamakan boleh, musyawarah, mengedepankan. Ya, boleh. Musyawarah, nanti mengutamakan musyawarah. Betul, musyawarah atau diskusi. Mengutamakan potensi mengutamakan potensi yang terdapat dalam diri anak-anak siswa. Mengutamakan potensi yang terdapat pada diri siswa. Boleh. Musyawarah pasti ya, musyawarah itu pasti. Musyawarah misalnya untuk membentukkan ketua murid, musyawarah dengan murid. Kemudian untuk menentukan kesepakatan kelas, itu musyawarah dengan anak-anak juga. Untuk menentukan keyakinan kelas, diawali dengan kesepakatan, itu bermusyawarah dulu dengan anak-anak. Selanjutnya masih ada untuk berapa persen bertiga? Masih ada? Cukup saja. Ya. Selanjutnya kalau cukup, alhamdulillah. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu tanggung jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu tanggung jawab. Bahwa murid itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Belajar. Ya, tanggung jawab itu adalah belajar. Punya. Nah, ada hak, ada kewajiban murid. Kewajibannya belajar. Kemudian nah, yang saya mematuhi aturan sekolah, kemudian dapatkan pelajaran. Iya, betul. Jadi punya kewajiban untuk mendapatkan pelajaran dan haknya murid itu punya mendapatkan pelajaran, kewajibannya mematuhi aturan yang ada di sekolah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekolah dan oleh murid. Kan ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuatnya oleh murid berdasarkan arahan dari guru. Selanjutnya, jadi murid itu punya tanggung jawab. Yang kedua, murid itu dituangkan dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu punya tanggung jawab. Kemudian murid itu punya hak. Para supir ditambahkan ya. Tidak. Murid itu punya hak dan kewajiban. Apalagi? Ada lagi? Tidak ada? Selanjutnya belajar itu berarti murid punya hak dan kewajiban. Murid itu punya tanggung jawab. Yang kedua, murid itu punya hak. Kemudian yang ketiga, murid punya kewajiban. Jadi murid itu punya hak untuk belajar. Itu sama aja kalimatnya hampir sama. Belajar adalah kebutuhannya. Jadi sadar bahwa belajar itu kebutuhannya. Ya, dosen
Belajar adalah kebutuhan murid. Silakan disusun kalimat. Belajar adalah kebutuhan murid untuk mencapai belajar adalah kebutuhan kita. Belajar adalah Siswa kebutuhan murid. Kebutuhan murid atau siswa. Terus apa lagi? untuk meraih cita-cita di masa depan. Nah, kalau disebutkan untuk meraih cita-cita di masa depan, untuk meraih cita-cita di masa depan. Ya, terus nomor selanjutnya. Ya, sudah cukup. Terus ke bawah nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu. Ya, guru ke murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Memberikan ilmu. Memberikan Kita ilmu. termasuk murid. Kan warga sekolah itu guru, anak-anak, tenaga pendidikan, kepala sekolah itu warga sekolah. Dan yang kedua, sebagai warga di sekolah ini yakin untuk Saling memahami, saling menghormati guru. saling menyayangi, Nah, mencerdaskan anak. berdua saling menghormati. Yang ketiga saling menyayangi. Saling Menjaga. Oh, saling menjaga. Saling menjaga lingkungan sekolah. Nah, oleh saling menjaga lingkungan sekolah, saling menghormati bawahan ke atasan, guru kepada kepala sekolah, menghormati, kemudian saling menghargai. Kemudian kita juga seharusnya kepada anak-anak itu harus dihormati juga, karena anak-anak itu karena pembelajaran berbesar pada anak itu sudah diamnya jadi lebih terhormat. Gitu. Akan berjalan pembelajaran yang bagaimana kalau anak didik kita tidak dihormati. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak. Jadi kemudian sudah ada lagi transformasi. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk mengadakan transformasi perubahan. Selanjutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa bahwa pendidikan terlaksana dengan kolaborasi. Ya pasti ya, kolaborasi antara teman sejawat dengan anak-anak, kemudian dengan orang tua, itu kolaborasi. Orang tua dengan guru dengan murid. Jadi terlaksananya pembelajaran pendidikan terlaksana dengan kolaborasi. Untuk memahami karakter siswa yang berbeda-beda dan mampu menuntun dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kita dan warga sekolah itu paham. Tapi tidak dilanjutkan, pendidikan terlaksana dengan kolaborasi. Kemudian memahami karakter siswa yang berbeda-beda. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru memahami karakter siswa yang berbeda-beda. Betul. Ya, betul. Memahami karakter siswa yang berbeda-beda. Memahami karakter setiap siswa yang berbeda-beda, atau pendidikan yang terdiferensiasi. Berbeda-beda karena karakter anak itu berbeda-beda. Itu sudah. Selanjutnya, prakarsa perubahan sekolah. Sebelum prakarsa perubahan sekolah, kita simpulkan dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi kita bahas. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, visi apa yang akan kita rumuskan menjadi, dari pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sebuah kalimat yang menjadi visi sekolah. Artinya begini, mau dipakai di sekolah boleh, tidak jadi masalah. Jadi menjadikan siswa yang berakhlak mulia. Kan visi sekolah kita apa? Visi sekolah kita yang terwujudnya sekolah yang visi sekolah SD Cita Damai itu apa tadi?
terwujudnya SD yang nyaman, yang nyaman dan kondusif. dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, Tambahan dan berakhlakul karimah. boleh. Bagaimana karakter kita? Teman Karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Kita susun kalimatnya. Terwujudnya di bawah PCP. Terwujudnya peserta didik yang terwujudnya peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila gitu. Kan umumnya begitu ya, minimal tilu karakter. oh gitu visi. Jadi contoh ini harus terjadi terwujudnya peserta didik yang religius dan itu tampasan sama Balik mana tuh balik profil pelajar Pancasila atau yang langsung bergotong royong profil kene sami. Berarti kene terakhir jelas kreatif dalam mulia itu masuknya karena berkarakter. Jadi berkarakter sebenarnya masuk 6 poin pelajar Pancasila itu masuk dalam berkarakter. jadi terwujudnya peserta didik yang berkarakter gitu. Nah itu silakan bagus silakan tambahkan. Jadi terwujudnya peserta didik yang berkarakter terus Ayo sekolahnya berkarakter ini mah tujuannya ke SD, ke anaknya siswa ya. siswa ke sekolah saja. untuk warga sekolah. Peserta Ini menciptakan warga sebuah sekolah. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter terus religius, berkarakter tidak religius tidak termasuk berkarakter. Yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ditambah kalimat pertama religius. Jadi tidak bisa sekali karakter itu maksudnya kami cerdas kreatif ya religius untuk benteng Bapak dalam misi itu harus berapa karakter? Berapa minimal tiga. tiga. Jadi kalau berkarakter umum Pak ya. Kalau berkarakter umum kata-katanya umum. Jadi harus kan ada jangka waktu kita bermimpi. Terwujudnya peserta didik SDN Nah, terwujudnya peserta didik SDN 2 Citarame yang religius religius karena di dalamnya ada akhlak mulia, ada akhlakul karimah, gitu. Ada kemudian religius yang kedua cerdas kemudian bergotong royong. Iya bergotong royong. Yang religius cerdas bergotong royong, kemudian kreatif dan berbudaya daerah globalisasi itu teh profil pelajar Pancasila. Itu jadi Pak kalimatnya banyak profil pelajar Pancasila umum. Kalau jadi mah khusus yang lebih spesifik. Nah, itu arahan dan Bapak betul sekali. Alhamdulillah Pak Dikter. Selanjutnya, nah, sudah ya terwujudnya peserta didik yang terwujudnya peserta didik SD-nya jangan ada dihilangkan aja. Itu sudah yakin yang dibicarakan itu adalah sekolah kita. Jadi terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, bergotong royong, kreatif dan berbudaya di era globalisasi. Itu kesimpulan dari kalimat penumpang yang kita diskusikan. Nah, selanjutnya tapi lanjutkan. Alhamdulillah sudah terjawab dan sudah disimpulkan. Selanjutnya adalah di sini ibu bapak ada video SD Bernard Bir. Silakan ibu bapak mengamati video ini. Kemudian apa hikmah yang dapat diambil oleh ibu bapak dari peristiwa yang terjadi pada Bernard Bir ini.
berjuang. Coba. Naik lagi tidak putus asa. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada akhirnya setelah berjuang Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu dari video barusan pendapatnya? Silakan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bagus bagus, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Betul betul. Kalau ending kan perjuangan. Ya, ya kan itu yang kita penasaran. Bagaimana endingnya gitu. Nah, menurut Ibu Yuli apa dari video barusan? Iya, berusaha walaupun jadi banyak rintangan sebelum ada hasil yang kita dapatkan berusaha ya Yuli dengan kalau saya lihat di sini ya Saya bantu nanti. Oke, jadi sebelum ada hasil yang kita sampai inginkan, jadi harus ada perjuangan atau usaha yang harus kita lalui. Jadi tadi soal tema perjuangan yang sia-sia. tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau menurut saya, Boleh. kalau menurut saya mah yang penting usaha dulu. Apapun hasilnya, kita Wah, bisa. gimana sih? Bisa bagaimana ya? Jelasannya Pak. Itu ya. Apa saya? Oh, Pak Yunus atau bagus? Pendapat Pak Yunus? Di waktu ya. Pendapat Pak Yunus bagus? Namanya masuk waktu. Bagus Pak Yunus Jadi pendapatnya. apapun yang Menurut saya, yang penting kita harus berusaha dulu, apapun hasilnya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang penting mah berusaha. Yang lainnya silakan Iis. belis-belis saya Oh, iya, Pak, ya. tidak ada perjuangan sia-sia. Silakan Iis. Kalau menurut saya, melihat dari video tadi dilakukan berulang kali, jadi berulang itu berusaha terus walaupun gagal terus sampai kadar hasil menuju puncak walaupun hasilnya jatuh ada sesuai ekspektasi terus pantang menyerah. Jadi ini menghadapi anak-anak yang Makanya jangan menghadapi anak-anak. iya harus jangan pantang menyerah gitu ya, harus terus menerus berusaha sampai ke anak hasil. Alhamdulillah. Jadi bagus sekali barusan tanggapan mengenai video tersebut adalah yang pertama pantang menyerah, yang kedua tidak putus asa, yang dari Pak Yono itu keren sekali. Berusaha terus menerus apapun hasilnya. Jadi hasilnya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak putus asa dan ajaran kita selalu dibarengi dengan doa. Jadi ada perjuangan ya, ada perjuangan di sana seperti Bapak Ibu yang sekarang sedang berjuang untuk mencapai ya itu kan perlu perjuangan ya, perjuangan berapa tahun kita mengambil sekolah ini seperti perjuangan. Nah itu nomor 3, berusaha dulu melalui proses hati-hati apa hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Jadi itu orang lain singkatan itu proses, berusaha dulu melalui proses walaupun di dalamnya ada hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Sudah ya Bapak Ibu dan lihat daripada video barusan. Selanjutnya adalah terakhir prakarsa perubahan yang diharapkan setelah terbentuknya visi sekolah. Pak, tadi sudah terbentuk visi sudah disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dan menghasilkan suatu visi terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, bergotong royong, kreatif dan berbudaya di era globalisasi. Dari jawaban dan pertanyaan pemantik. Kemudian selanjutnya adalah prakarsa perubahannya. Untuk mewujudkan dari visi itu, langkah apa saja yang akan kita laksanakan supaya visi tersebut menjadi suatu kenyataan. Di bawah prakarsa perubahan yang diharapkan setelah terbentuk visi sekolah. Jadi sana ada pertanyaan sikap dan perilaku murid
guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Tapi di mana itu nanti? Di bawah prakarsa itu kesimpulan. Nah itu di bawah. Di bawahnya. Barusan prakarsa perubahan yang diharapkan setelah terbentuk visi sekolah. Di sini ada pertanyaan sikap dan perilaku murid, guru, dan kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi kita harus bagaimana untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan. Nah. Tapi pendapat Ibu Iis, murid yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu umum ya, maksudnya umum. Murid yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu contoh dalam kehidupan sehari-hari sekolah misalnya seperti apa? Ada pada guru, ada kepada guru. Nah, jadi pas masuk datang ke sekolah itu dengan adanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu untuk kita dan untuk guru. Jadi guru menyapa, senyum, jadi kebaut, senyum, salam, sapa, santun. Kemudian yang kedua, guru dan murid datang tepat waktu. Guru dan murid datang tepat waktu. Ya sekali-kali kita kan, ya sekali-kali kita ya tepat waktu. Ini PR buat kita. Guru dan murid datang tepat waktu. PR ya. Ya betul. Kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, ayo lu mungkin. Memberi teladan, suri teladan akhlakul karimah ya tadi ya. Akhlakul karimah. Jadi guru memberikan suri teladan, berikan contoh. Ketika baru dapat ya, harus berikan suri teladan, contoh yang baik. Mudah-mudahan kami bismillah lah dari sekarang. Bismillah niat. Tapi niat itu kita malu niat. Misalnya Pak dilaksanakan bukan hanya niat saja. Kami mudah-mudahan. Selanjutnya ini harapan kepada Bapak KS misalnya. Prakarsa perubahannya harapan kepada Bapak KS kita. Nah itu kan ini orang sekolah baru kita menginginkan dibimbing, dibina, diberi difasilitasi untuk apa? Untuk pelatihan, untuk belajar, difasilitasi. Nah, agar guru memiliki kompetensi belajar. Jadi guru itu mengeksplor kemampuan. Pasti guru itu mempunyai kemampuan untuk dalam dirinya kalau tidak difasilitasi tidak akan terwujud. Nah, memfasilitasi sarana dan prasarana. Betul, Bapak harus bisa. Memfasilitasi sarana dan prasarana sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Mudah-mudahan. Selanjutnya apa lagi? Alhamdulillah sebenarnya. Untuk gurunya, nah kepala sekolah membina guru-guru, memfasilitasi sarana prasarana sesuai kemampuan sekolah diusahakan. Kemudian nomor 5, apa barusan? Murid dibimbing, diajari, terus nah, murid dibimbing, diajari, dididik sesuai dengan kodrat zaman itu maksudnya adalah kodrat zaman itu perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang misalnya dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Yang kita diusahakan harus lebih pintar daripada murid mengenai media sosial diusahakan. Jadi orang kalau kita misalnya ada pengetahuan lebih dari murid, otomatis kita tidak akan bisa dimengerti, bisa dipintari oleh anak-anak. Selanjutnya apa? Murid apa? Berakhlakul karimah sunahnya. Nah, murid belajar dengan penuh kesungguhan, tapi tidak tegas. Penuh kesungguhan tapi tidak tegas. Menyenangkan, menarik. Nah, menyenangkan, menarik. Salah satu bahasa paling banyak. Jadi banyak didominasi oleh guru. Masalah kita mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada lagi. Murid mampu berkolaborasi dengan pembelajaran. Berkolaborasi bentuk kelompok, maksudnya yang bentuk kelompok di kelas
dikelompokkan sesuai dengan keinginan mereka atau misalnya dikelompokkan karena mengenalkan satu sama lain. Ada yang murid itu bertemannya dengan teman selaku terus, nah oleh kita dikolaborasikan. Selanjutnya ada lagi? Sudah? Murid mampu berkolaborasi dengan pembelajaran dan berbagi. Tanya itu maksudnya apa? Berdiskusi dalam kelompok. Nah, yang tadi yang diungkapkan oleh Pak Yunus ya, bermusyawarah. Baik, mungkin alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang sudah kita diskusikan dari pertanyaan atau kalimat tumpang barusan sudah selesai. Nah, sekarang waktunya untuk merefleksi itu mengevaluasi dari awal kita berdiskusi sampai akhir ini, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu setelah kita mempelajari merumuskan tentang visi yang barusan. Ini visinya Pak boleh dipakai oleh sekolah, tidak juga tidak jadi masalah. Yang kita harapkan adalah kita belajar merumuskan visi mulai dari tahap kajian, tahap jawab konsultasi, dan pada akhirnya ada yang untuk merumuskan visi itu pada akhirnya kita menyempurnakan dari kalimat berupa. Nah, untuk merefleksi ini silakan ada yang harus ada yang mengungkapkan tentang perasaan Bapak Ibu setelah adanya diskusi ini mengenai merumuskan visi. Silakan. Mungkin kalau menurut saya dengan adanya diskusi visi mungkin kita bisa lebih mudah membuat visi misi sekolah dengan adanya diskusi antar itu saja tentang visi. Mungkin ada tambahan. Mas ya, silakan ke yang lain. Ini refleksi saja dari awal kita berdiskusi sampai akhir. Kalau menurut saya, mudah-mudahan setelah adanya diskusi ini, apa yang didiskusikan bisa terrealisasi. Amin lah, Walaupun secara bertahap. Selanjutnya silakan Bu Risma. Menurut saya dari apa yang sudah kita diskusikan tadi mungkin bisa dipakai oleh sekolah. Terus jadi kita untuk entah 1 tahun atau 5 tahun atau seterusnya bisa bermimpi, oh ini loh visi kita, yang visi sekolah kita, terus apa saja yang harus kita mulai benahi, yang belum kita kerjakan, yang belum kita patuhi, yang belum kita berikan kepada peserta didik kita agar lebih baik. Nah, seperti tadi video yang tadi Bapak Ibu saksikan, siapa beruang ya dan itu berusaha untuk mencapai puncak, walaupun pada akhirnya berhasil atau tidak, kita sudah berusaha. Jadi saja, mohon maaf, pasti ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada Bapak Solah dan kepada Bapak Pelajar Praktik dan kepada Bapak Ibu sekalian selama saya memandu diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.